Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Islam dari kelas 3C NIM 19020071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada proses dari mesin bubut. Ya, yang pertama ada penggunaan alat. Kita lihat di sini ya, karena alatnya terbatas. Sini ada yang namanya cangkah sorong. Cangkah sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur ketelitian, tebal atau lebar dari suatu benda kerja. Yang kedua, ini ada yang namanya kunci cekam. Kunci cekam ini fungsinya untuk mengencangkan atau mengendorkan dari spindle. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya kunci dudukan pahat. Biasanya untuk mengencangkan atau mengendorkan dari si dudukan pahat ini tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya senter. Senter ini fungsinya nanti akan dimasukin sini. Yang pertama untuk menyeting, dan yang selanjutnya itu untuk membubut. Nah, setelah itu kita akan kembali ke langkah kerja. Langkah kerja dari mesin bubut ini yaitu yang pertama, jika misalkan kita terdapat ada yang namanya satu benda kerja, nanti kita akan masukkan ke sini. Selanjutnya kita akan mengencangkan atau menguncinya dengan menggunakan kunci dari cekam tersebut ke arah spindle. Ini namanya cekam rang 3, teman-teman. Nah, setelah itu untuk cara kerjanya biasanya kita langsung menggunakan tombol-tombolnya. Nah, yang selanjutnya ada keselamatan mesin dan alat. Untuk keselamatannya, sebelum kita akan memulai dari menggunakan mesin bubut tersebut, keselamatannya kita perhatikan dulu apakah alat tersebut ini layak atau enggak. Kita perhatikan dari dinamonya, dari yang namanya cekamnya sampai yang lainnya. Setelah alat tersebut dirasa cukup baik, kita lanjut ke perawatan dari mesin bubut ini. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah ini, teman-teman. Ini adalah oli ya. Biasanya kalau misalkan mesin bubut ini baik, olinya akan penuh. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang namanya ini biasa disebut dengan dam atau rel. Ini biasanya dibersihkan setelah digunakan. Selanjutnya ada yang namanya dinamonya. Nah, ini dinamo juga kita bersihkannya, teman-teman. Setelah itu kita akan ke perawatan. Nah, akan ke keselamatan. Selamatannya di sini ada yang namanya menggunakan sarung tangan, dan juga ada yang menggunakan namanya kacamata. Nah, kacamata ini biasanya digunakan untuk melindungi mata dari beberapa potongan atau serpihan ataupun debu yang akan didapatkan. Selanjutnya kita akan kembali ke ini, teman-teman, cara mematikan dan menyalakan mesin bubut. Untuk cara penyalaannya atau kita akan menyalakan, yakni kita harus memasangnya seperti ini. Hubungkan kabel ke stop kontak. Nah, setelah itu akan terdapat yang namanya lampu indikator. Lampu indikator ini berwarna hijau, berarti ini artinya menyala. Ada tombol yang ini bila digunakan akan memutarkan mesin bubut. Lain selanjutnya ada tombol on off, digunakan jika kita menyetel searah jarum jam yang akan berputar ya searah, berarti ke sini ya. Kalau ini kan berlawanan arah. Selanjutnya ada tombol emergency. Ini biasanya digunakan ketika mesin bubut itu bekerja tidak secara optimal atau terdapat kerusakan. Kita akan coba menyalakan langsung. Nah, seperti itu. Selanjutnya sini ada beberapa tuasnya ya. Kita bisa lihat penggunaannya melalui tabel-tabel di sini. Nah, ada ininya juga SM 134. Kita akan atur dengan menggunakan ini, teman-teman. Ini tabel S. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk penyetelan gigi ada di sini. Selanjutnya kita akan beralih ke cara pengoperasian dan pengendalian putaran spindle. Dan untuk putaran spindle ini tadi ya, ketika kita menyalakan
tombol on off itu di sini. Spindle itu di sini ya. Dari spindle ini jika kita tekan maka akan bergerak. Tapi jika kita lepas dia akan tidak bergerak atau berhenti karena ini tombol untuk ini adalah tombol untuk pengolengan suatu material atau benda kerja. Ini on off-nya dan ini emergency-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke eretan. Eretan sini ya teman-teman ada 3. Yang pertama eretan atas, eretan menyilang, dan ini eretan melingkar. Nah, di sini ada 3 eretan atas, eretan melintang, dan eretan memanjang. Dari eretan atas ini kita akan memperoleh bahwa ini akan bergerak maju ya untuk pengaturan dari tuas ini. Nah, untuk yang eretan melintang ini akan mendapatkan arah yang melintang. Ini biasanya digunakan untuk mengecek ini sama ini sama center ya yang harus sejajar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk eretan memanjang. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatur maju mundur dari rel itu. Nah, selanjutnya itu adalah tadi penjelasan dari beberapa fungsi ya atau beberapa cara pengoperasian dari spindle, dari eretan, dan juga dari mesin bubut itu tersendiri. Lah, untuk selanjutnya mungkin akan dibahas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.